Bagaimana pendapat antum tentang sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasul dan sebagian dari mereka berpendapat atau bersikap seolah-olah mereka memegang kunci surga? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul SAW, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Ini dari sisi sanad. Oke. Dikarenakan seseorang mengaku keturunan Rasul SAW, ini kabar yang berkaitan dengan agama. Kabar yang berkaitan dengan agama, kita perlu kalam ulama jarah wa ta'dil tentang soduk, kejujuran, kebenaran akidah nih orang yang membawa sehingga kita terima atau kita tolakkah kabarnya. Iya nggak? Saya difahami nggak? Oke? Dari sisi sanad, dari sisi nasab, kita tidak meyakini kebenaran keturunan Rasul SAW. Ustadz keren ini mengatakan bahwa nasab keturunan Rasulullah SAW terputus di Ali Al-Muhajir. Betul sekali apa yang diucapkannya. Karena yang ada namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, bukan Ali Al-Muhajir. Apakah benar sosok Ahmad Al-Muhajir adalah majhul atau tidak diketahui? Sekarang mari kita lihat pernyataan salah seorang ulama ahlu sunnah, yaitu Imam As-Sakhawi, yang keilmuannya jauh di atas Ustadz keren ini, di mana beliau mengomentari salah satu keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir. Dalam kitab Dawu Al-Lami karya As-Sakhawi, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 5, yang diterbitkan oleh Dar Al-Jil halaman 59. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, bin Ja'far As-Sudiq bin Muhammad Al-Bakir, dan seterusnya sampai Fatimah binti Rasulullah SAW. Jelas sekali bahwa Abdullah yang dikomentari oleh Imam As-Sakhawi tersebut nasabnya kembali kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan terus menyambung sampai Rasulullah SAW. Kelompok Ustadz keren ini seringkali mengatakan bahwa nasab keturunan Rasulullah SAW terputus. Sekarang mari kita perhatikan riwayat-riwayat berikut ini. Dalam kitab Al-Mujam Al-Kabir karya At-Tabrani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 20, yang diterbitkan oleh Maktabah Ibn Taimiyah, halaman 26. Dari Ja'far bin Muhammad dari Ubaidullah bin Abi Rafi yang menceritakan dari Al-Miswar bin Makhromah bahwa Hasan bin Hasan mengutus seseorang menemui Al-Miswar untuk melamar putrinya. Maka Miswar pun berkata, "Katakan kepadanya agar dia menepati janji untuk datang menemuiku di waktu yang telah dia tentukan." Kemudian Hasan bin Hasan pun datang menemuinya. Lalu Al-Miswar mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah dan berkata, "Tidaklah ada sebab dan nasab, tidak pula besan yang lebih kucintai dibandingkan nasab dan besan kalian, yaitu menjadi besan kalian. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah bersabda, Fatimah adalah dahan dariku, telah membuatku gembira siapa yang membuatnya gembira, dan telah meninggalkanku siapa yang meninggalkannya. Dan sungguh kelak di hari kiamat akan terputus seluruh garis keturunan kecuali garis keturunanku, dan sebabku kami tegaskan kecuali garis keturunanku dan sebabku." Sangat jelas riwayat di atas bahwa nasab Rasulullah SAW tidak akan terputus walaupun di hari kiamat. Beranikah Ustadz keren ini menyalahkan At-Tabrani, salah satu ulama Ahlus Sunnah? Sekarang mari kita lihat riwayat yang terdapat dalam kitab guru besar Ustadz keren ini. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 650-651. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya semua nasab di hari kiamat
akan terputus kecuali nasabku dan sebabku. Kami tegaskan kecuali nasabku dan sebabku. Pada halaman 651, Al-Albani berkata, akan tetapi aku mendapati untuk riwayat ini jalur periwayatan lain yang kuat. Maka berkata Abdullah bin Al-Imam Ahmad dari Ummu Bakar dan Ja'far dari Abdullah bin Abu Ro'afiyah. Hanya saja redaksinya dahan sebagai ganti belahan jiwa, sedangkan selebihnya itu sama redaksinya. Dan ini adalah sanad yang baik. Ja'far adalah putra dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain Abu Abdillah. Beliau disebut dengan Abu Abdillah As-Sadiq, seorang imam dan pakar di dalam ilmu fiqh, dan beliau adalah seorang yang terpercaya, salah satu perawi Muslim. Maka jalur periwayatan darinya menjadi penguat yang kokoh. Jika guru besarnya saja, yakni Al-Albani, mengakui hadis tentang nasab keturunan Rasulullah SAW tidak akan terputus, dan juga berkomentar bahwa hadis ini sanadnya baik, lantas mengapa Ustadz keren ini berani mengatakan bahwa nasab keturunan Rasulullah SAW terputus? Jawabannya tidak lain karena kebencian dan kedengkian yang mendarah daging. Sekarang mari kita simak pernyataan dari Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang keilmuannya jauh di atas Ustadz keren ini. Al-Minah Al-Makiyah karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama ahlu sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, yang diterbitkan oleh Dar Al-Minaj, cetakan kedua tahun 2005, halaman 539. Ibn Hajar berkata bahwasanya anak-anak Fatimah dan keturunan mereka dinamakan anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nisbat yang hakikat, yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis sahih bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah seraya bersabda, sampai kapan kaum akan berkata bahwasanya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan manfaat kepada kaumnya pada hari kiamat? Demi Allah, sesungguhnya keturunanku tetap tersambung di dunia maupun di akhirat. Pernyataan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kapan orang-orang mengatakan bahwa keturunanku itu terputus? Di sini terbukti bahwa di zaman sekarang pun terdapat kelompok yang meyakini bahwa keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah terputus. Contohnya adalah Ustadz keren ini. Mari kita perhatikan baik-baik pernyataan dari salah satu ulama tafsir, yaitu Imam Fakhrur Razi, yang keilmuannya sangat jauh dibandingkan Ustadz keren ini. Di dalam tafsir Al-Fakhrur Razi, salah satu ulama Ahlussunnah, jilid 32 cetakan pertama tahun 1981, yang diterbitkan oleh Dar Al-Fikr, halaman 124 sampai 125. Al-Fakhrur Razi berkata, pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya keturunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berkata, karena surah ini Al-Kautsar turun sebagai sanggahan bagi orang yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa beliau tidak memiliki keturunan. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan yang tetap ada sampai akhir zaman. Kami tegaskan keturunan yang tetap ada sampai akhir zaman. Maka lihatlah berapa banyak ahlul bait yang telah dibunuh, sedangkan alam ini tetap dipenuhi oleh mereka ahlul bait, dan tidak tersisa seorang pun yang dipandang dari keturunan Umayyah di dunia ini. Kemudian lihatlah berapa banyak tokoh ulama terkemuka dari ahlul bait, dari kalangan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Imam Muhammad Al-Bakir dan Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Al-Qadhim dan Imam Ali Ar-Ridha alaihimussalam, serta An-Nafsu Az-Zakiyah dan juga semisal mereka. Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nasab khusus yang mana tidak akan terputus sampai hari kiamat. Berbeda dengan keyakinan kelompok Nasibi yang selalu mencari kecacatan dan kesalahan dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalih kita mencintai yang hak,
Padahal kebencian dan kedengkian yang mendalam terhadap keluarga Nabi SAW, kami sarankan kepada para pemirsa, berhati-hatilah di dalam memilih panutan ataupun guru. Karena setiap keyakinan yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Sementara guru yang diyakini dan diikuti tersebut akan melarikan diri di hari kiamat nanti dan tidak bertanggung jawab.